Tapi masih ada yang dipakai nih sama ibu. Nah, yang dipakai sekalian aja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya semua. Mana sini? Kasihan ya. Keras, Ustaz. Halo. Keras. Keras. Yang 1,9 sini. Enggak salah nangkep nih. Gede dapatnya. Ya Allah. Kalau dengan cara menunjuk, meminta, itu seperti merampok. Rampok pakai malu itu. Merampok kan pakai pedang dengan rasa malu. Kalau tidak kasih kan malu. Misalnya kita minta, itu jamnya bagus buat saya ya. Itu sama kalau kasih buat saya. Itu sama itu, cuman karena dia punya makom seorang ustadz pakai atas nama Allah, atas nama Nabi. Anda nggak kerja apa-apa loh. Tinggal geser dong, seng. Jadi 800. Itu ilmu yang saya pakai yang gedein Petren, Pak. Saya bangun PT injak. Saya nolin aja udah. Bangun lagi PT injak lagi. Nolin lagi aja. Bangun lagi PT injak lagi. Nolin lagi aja. Orang nanya sama saya, "Set, nolin dulu, gua tunggu yang gede." Jadi Petren. Ustadz, kenapa Ustadz nggak nolin? Tunggu aja. Kok si demen bener nolin. Oh iya Pak. Menol, ketika 0 jadi 10 kali 10 kok. Ini kan 0 nih. 0 toh? Salaman tuh. Mau diambil lagi enggak? Mas Ditya. Rumahnya jauh. Iya wes, Mas Ditya silakan kembali ke panggung. Pertama, saya meyakini Anda akan mendapat kemudahan, tetapi tidak usah mencari kemudahan, tidak usah mempamrihi itu. Jangan bersedekah dengan niat nanti dapat kembalian 700 kali lipat. Itu bukan sedekah namanya. Sedekah itu titik ketika Anda ngasih, titik. Tidak ada pikiran apapun kecuali memberi, melayani, titik. Bahwa Ustaz Yusuf Mansur, hati-hati ya. Kalau dengar ceramah beliau bisa habis tuh harta kita. Wah benar Pak. Punya apa? Ya Alhamdulillah. Ayo punya rumah yang paling bagus enggak? Di kota ada, sedekahkan. Ya Ustaz. Pokoknya apa harta yang sukai sedekahkan. Los. Punya mobil, lepas. Los. Tanah punya, wah yang puluhan tahun nabung ada. Telur los. Tabungan juga Ustaz. Iya. Itu 2 hari habis tuh hartanya. Warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, kembali bersama saya Haji di Jia TV. Mungkin beberapa tahun belakangan ini baru mulai viral-viralnya ya, kemudian banyak yang mengkritisi Yusuf Mansur terkait dengan caranya berceramah dengan meminta jamaah bersedekah cincin, emas ataupun perhiasan ya, dan sejumlah uang gitu ya, dengan gaya-gaya, dengan narasi nanti akan diganti 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat, dan itu pun langsung ada keajaiban begitu ya, dengan syarat-syarat tertentu dalam kurun waktu 40 hari begitu ya. Nah, cara-cara ini banyak menuai kritik dari kalangan influencer, kemudian YouTuber, kemudian ulama begitu ya. Sebut saja Buya Yahya, Cak Nun gitu ya. Kita coba baca bagaimana kritik dari Buya Yahya, Cak Nun, dan nanti ada juga sindiran dari yang Agim begitu. Soal konsep sedekah, Yusuf Mansur, Buya Yahya seperti perampok ya. Cak Nun itu kalau mengatakan itu dagang gitu ya. Sebuah video yang menunjukkan sejumlah ulama mengkritik cara Ustaz Yusuf Mansur mengenalkan ya konsep sedekah pada sesi ceramahnya muncul kembali begitu ya. Dalam video yang telah diunggah lama ke YouTube tersebut, Ustaz Yusuf Mansur meminta barang-barang jemaah di depan banyak orang untuk kemudian dianggap sedekah ya. Siapa yang mau berinfak, pahalanya begini-begini, itu cara Nabi, bukan ente cincin
bagus ya, ayo jual. Nggak begitu, Nabi nggak mengajarkan begitu. Itu bikin orang lari dari kebaikan. Itu seperti merampok pakai malu ya. Perampok kan pakai pedang dengan malu ya. Misalkan kita minta itu jamnya bagus buat saya ya, sama kayak merampok ya, kata Buya dalam sebuah video gitu ya. Memang bentar ya, kalau misalkan audien, penonton atau jamaah yang sebenarnya mungkin dalam hati kecilnya sudah mempersiapkan ya, bersedekah dengan nominal sekian sesuai kemampuannya gitu ya, tetapi begitu diundang ke panggung di hadapan banyak orang, kemudian ditanya punya tabungan berapa, kemudian jamnya diminta ya, kalau nggak dikasih mungkin ada rasa malu. Nah, kemudian terpaksa untuk mensedekahkan kepada Yusuf Mansur atau Maulwi Yusuf Mansur. Nah, inilah yang dimaksud oleh Buya Yahya ya. Jadi merampok seperti merampok ya. Jadi dengan memakai rasa malu ya. Jadi ketika udah dilihat banyak orang nih ya, masa gue nggak atau saya nggak mau mensedekahkan nominal yang ditentukan gitu ya, nanti dikiranya saya pelit, nah gitu kan. Jadi ada rasa terpaksa mungkin jamaah yang bersedekah ya. Nah, disitulah ini seperti apa ya, rasa keikhlasannya itu agak lain ya, karena mungkin ada rasa terpaksa begitu. Menurut pengasuh Lembaga Pengembangan Dakwah dan Pondok Pesantren Al-Bahjah yang berpusat di Cirebon itu, Islam itu indah di saat mengambil dimanapun, mengambil dana pun indah agar dia dengan sukarela membantu. Nah, jadi sukarela tanpa ada paksaan gitu ya. Di sisi lain, kalau ada orang yang berniat baik harus disambut kebaikan. Kemudian sementara itu, MH Ainun Najib atau dikenal Cak Nun pun mengungkapkan sedekah dengan niatan ingin mendapatkan maksud tertentu pun juga dianggap keliru karena pamrih pada kemudahan yang diberikan Allah SWT ya. Tidak usah pamrih, jangan bersedekah dengan niat nanti dapat kembalian 700 kali lipat. Itu bukan sedekah namanya ya. Ya memang benar ya. Jadi ketika kita bersedekah semata-mata hanya untuk duniawi semata, hanya untuk keinginan suatu materi gitu ya. Nah, ini menghilangkan nilai esensi dari sedekah itu sendiri, teman-teman. Di mana sebaiknya kan memang kita bersedekah itu ikhlas karena Allah Ta'ala gitu ya. Jadi terserah mau Allah balas atau tidak, atau mungkin kita bersedekah sebagai wujud rasa syukur kita dan kemudian ingin berbagi kepada orang lain, atau mungkin ini bersedekah ingin membantu sebuah kegiatan agama, pembangunan pesantren dan lain-lain, dan niatnya semata-mata karena mengharapkan pahala, mengharapkan ridhonya ya, mengharapkan surganya ya, bukan mengharapkan nanti sedekah motor diganti dengan mobil, sedekah Avanza kemudian diganti dengan Alphard. Nah, inilah yang dimaksud seperti berdagang begitu. Sedekah itu, kata Cak Nun, ketika Anda ingin memberikan sesuatu pada orang yang membutuhkan, titik ya, tidak ada pikiran apapun ya, bahwa nanti akan ada imbalan dari Allah SWT, itu bukan urusan Anda. Jadi jangan ikut-ikutan, nggak usah dipikirin ya. Jadi jangan sampai kita mendahului ketetapan Allah ya. Kita seperti memastikan ya, aku sedekah 100.000, nah nanti harusnya dapat 1 juta ya, nanti harusnya dapat keajaiban, kemudahan, kemudian mendapat rezeki 700 kali lipat atau 700.000 gitu. Nah, inilah yang dinamakan ya seperti mendahului Allah gitu ya. Jadi terserah Allah mau balas pakai apa, entah mau dibalas dengan kesehatan, kemudian dibalas dengan ya keluarga yang sakinah ya, yang rukun ya, tanpa ada masalah apapun, itu bisa jadi pahala atau balasan terbaik gitu, bukan hanya materi berupa uang semata gitu. Cak Nun menyampaikan bersedekah seperti memberikan senyuman, menolong orang tua yang sedang menyeberang, itu tidak perlu mengharapkan imbalannya. Semakin ikhlas Anda mengantar dan membatasi diri pada pelayanan, titik, jangan terus dikonstruksi bahwa dengan begini saya akan mendapatkan sekian gitu. Kalau punya duit 1 juta berharap 2 juta. Kalau itu dagang ya, bukan sedekah, itu ujarnya begitu. Tapi masih ada yang dipakai nih sama ibu.
Yang dipakai sekalian aja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Satu, iya semua. Mana sini? Kasihan ya. Keras Ustaz. Allah. Keras. Yang 1,9 sini. Enggak salah nangkep nih. Gede dapetnya. Ya Allah. Kalau dengan cara menunjuk, meminta, itu seperti merampok. Rampok pakai malu itu. Merampok kan pakai pedang dengan rasa malu. Kalau tidak kasih kan malu. Misalnya kita minta, itu jamnya bagus buat saya ya. Itu sama kalau kasih buat saya. Itu sama itu, cuman karena dia punya makom seorang ustadz pakai atas nama Allah, atas nama Nabi. Diberi himbauan begitu, langsung bersedekah. Ada yang lepas kalungnya, yang lepas antingnya, lepas ininya semuanya. Lalu pulang kembali kepada suaminya dengan baik, tobat bener. Itu cara Nabi. Kemudian kalau kaum pria, ini ada begini, siapa yang berinfak, pahalanya begini, bersedekah begini. Itulah cara Nabi. Bukan menunjuk, ente ngasih sedekah ya, cincinmu bagus jual ya. Ini nggak ada begitu. Nabi tidak mengajarkan begitu. Nah, itu membuat orang lari dari kebaikan. Kalau dengan Nah, ini yang penting ya. Jangan sampai bikin orang lari dari kebaikan. Jangan sampai bikin orang lari dari dakwah sedekah yang harusnya bagus, teman-teman ya. Saya putar lagi ya. Nah, itu membuat orang lari dari kebaikan. Kalau dengan cara menunjuk, meminta, itu seperti merampok. Rampok pakai malu itu. Merampok kan pakai pedang dengan rasa malu. Kalau tidak kasih kan malu. Misalnya kita minta, itu jamnya bagus buat saya ya. Itu sama kalau kasih buat saya. Itu sama itu, cuman karena dia punya makom seorang ustadz pakai atas nama Allah, atas nama Nabi, sama itu. Bahaya itu. Oh, ustadz minta ke jamaah. Kalau memberikan himbauan sedekah, kan biasanya ngomong, ya tidak paham tuh. Suruh megang kotak, dipegang beneran. Nggak ngisi-ngisi ya, didoain saja semoga paham. Nggak paham misalnya ini. Nah ini ya tetap nggak boleh kita bikin malu. Bikin malu nggak diajarkan oleh Nabi SAW. Atau bikin orang lari. Ini masalah sedekah. Maka lihat, ikhlas harus kita ajarkan untuk diri kita sendiri. Akhlas kita ajarkan kepada orang lain. Di mana? Bagaimana coba? mengajarkan Anda ikhlas? nggak kerja apa-apa loh. Tinggal geser dong, zeng. Jadi 800. Itu ilmu yang saya pakai yang gedein Petren, Pak. Saya bangun PT injak. Saya nolin aja udah. Bangun lagi PT injak lagi, nolin lagi aja. Bangun lagi PT injak lagi, nolin lagi aja. Orang nanya sama saya, "Set, nolin dulu, gua tunggu yang gede." Jadi Petren. Ustadz, kenapa Ustadz nggak nolin? Tunggu aja. Gua sih demen bener nolin. Oh iya Pak, menol. Ketika nol jadi 10 kali 10 kok. Ini kan nol nih, nol toh. Salaman tuh. Mau diambil lagi enggak? Mas Ditya. Rumahnya jauh. Iya wes, Mas Ditya silakan kembali ke panggung. Pertama saya meyakini Anda akan mendapat kemudahan, tetapi tidak usah mencari kemudahan, tidak usah mempamrihi itu. Jangan bersedekah dengan niat nanti dapat kembalian 700 kali lipat. Itu bukan sedekah namanya. Sedekah itu titik ketika Anda ngasih, titik. Tidak ada pikiran apapun kecuali memberi, melayani, titik. Bahwa nanti Anda mendapat imbalan itu bukan urusan Anda. Jadi Anda jangan ikut-ikut, tidak usah difikirkan. Itu. Kalau Anda bersedekah, ngasih senyuman kayak nolong orang kayak nuntun orang tua tadi nyebrang jalan segala macam, supaya tidak menjadi sistem sosial dan ekonomi kreatif. Lumayan aku ini mendengarkan ini lumayan. Ya antar saja, Anda antar saja. Semakin Anda ikhlas mengantar dan membatasi diri Anda pada pelayanan titik, itu nanti makin banyak pendapatannya. Cuman jangan terus dikonstruksi bahwa dengan begini saya akan mendapat seperti itu. Itu bukan sedekah, itu namanya dagang. Jadi kalau Anda ngumpulin duit juta-juta dengan harapan dapat 22 juta, itu namanya dagang. Kalau dagang tidak bernilai sedekah. Ustadz Yusuf Mansur, hati-hati ya. Kalau dengar ceramah beliau bisa habis tuh harta kita. Wah benar Pak. Punya apa? Ya Alhamdulillah. Ayo punya rumah yang paling bagus enggak?
di kota ada, sedekahkan. Ya Ustaz, pokoknya apa harta yang sukai sedekahkan. Los, punya mobil, lepas, los. Tanah punya, wah yang puluhan tahun nabung ada, keluar, los. Tabungan juga Ustaz, iya. Itu 2 hari habis tuh hartanya.